Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk hadir dan berbagi wawasan eh, pada kesempatan yang berharga ini. Eh, Sekali ya, rasanya saya dapat berada di sini bersama dengan orang-orang yang memiliki semangat belajar dan rasa ingin tahu. Nah, hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai topik yang tidak hanya relevan dalam dunia akademik, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam eh, perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik lapangan. Baiklah, eh, tentunya eh, Bapak Ibu semua tidak asing dengan gamifikasi dalam proses pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penerapan gamifikasi ini dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Dea Melviana Putri yang akan memberikan materi seminar pada kesempatan kali ini. Baiklah, sebelum kita masuk mengenai gamifikasi ini, kita akan sedikit membahas mengenai pendidikan pada abad 21 sekarang ini. Nah, untuk perkembangan paradigma pendidikan pada abad ke-20, abad ke-21 ini tentunya menuntut adanya transformasi dalam proses belajar mengajar. Nah, sekolah dasar sebagai fondasi awal pembentukan karakter, keterampilan, dan kompetensi peserta didik dituntut untuk tidak hanya mengajarkan pengetahuan faktual, tetapi juga harus bisa menanamkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, salah satu untuk menunjang perkembangan pendidikan pada abad 21 ini, kita harus menggunakan metode pembelajaran yang tentunya harusnya inovatif eh, dan sesuai dengan eh, apa yang ingin kita kembangkan pada pendidikan abad 21 ini. Nah, maka dari itu, salah satu eh, model inovatif yang dapat kita kembangkan dalam proses pembelajaran itu tadi, seperti di judul kita, yaitu bisa menggunakan gamifikasi dalam proses pembelajaran. Nah, eh, sebelumnya, sebelum kita masuk terkait langkah-langkah dalam menggunakan gamifikasi ini dalam proses pembelajaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sih sebenarnya gamifikasi itu. Nah, gamifikasi ini sebenarnya mulai muncul dan berkembang pada pertengahan abad 2000, eh, mohon maaf, gamifikasi ini mulai muncul dan berkembang pada pertengahan 2010-an. Nah, ketika sektor permainan video semakin dikenal sebagai topik gamifikasi yang mempunyai potensi untuk meningkatkan pendidikan. Nah, penerapan konsep ini diharapkan mampu menunjukkan peningkatan intensif sebagai hasil jangka pendek serta hasil belajar sebagai efek jangka panjang. Nah, eh, gamifikasi ini tentunya merujuk pada penggunaan elemen permainan seperti poin, level, tantangan, badge, atau reward untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan pengalaman belajar siswa itu sendiri. Nah, dari sejumlah penelitian yang telah dilakukan, dapat membuktikan bahwa gamifikasi ini mampu meningkatkan partisipasi aktif peserta didik,
menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memfasilitasi pemahaman konsep yang lebih mendalam. Nah, gamifikasi ini kan tentunya eh, sebuah model yang mengintegrasikan game dalam proses pembelajaran. Nah, dengan menggunakan game di proses pembelajaran di sekolah dasar, tentunya dapat meningkatkan partisipasi aktif peserta didik, ciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan tidak monoton seperti hanya menggunakan metode ceramah ceramah atau konvensional yang sering dilakukan eh, eh, selama proses pembelajaran. Nah, dengan demikian, gamifikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai strategi motivasional, tetapi juga sebagai media pengembangan kompetensi 4C. Apa itu 4C? Yaitu eh, critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Nah, sekarang kita masuk ke langkah penerapan dari eh, model dengan gamifikasi ini. Nah, yang pertama kita perlu melakukan identifikasi tujuan pembelajaran. Nah, sesuaikan lagi dengan mata pelajaran yang akan diajarkan di sekolah. Misalnya, kita akan mengajarkan matematika ataupun bahasa Indonesia. Nah, dalam menggunakan game ini, kita harus menyesuaikan lagi dengan mata pelajarannya. Misalnya, untuk matematika ini, kita bisa menggunakan game-game hitung-hitungan. Sedangkan bahasa Indonesia, kita juga bisa menggunakan jenis game lain yang relevan dengan mata pelajaran itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu desain elemen permainan. Nah, eh, guru dapat mendesain sendiri permainan dengan menambahkan poin ataupun reward bagi permainan menjadi beberapa level dan tantangan. Nah, dengan adanya ini dapat membangun rasa pencapaian siswa. Dan yang ketiga, integrasi teknologi. Guru dapat menggunakan teknologi dalam integrasi dalam mengimplementasikan gamifikasi ini dalam proses pembelajaran sehingga menjadi lebih efektif dan lebih lebih banyak apanya inovasinya. Dan yang terakhir yaitu kita perlu melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini untuk mengukur peningkatan, misalnya, apa yang ingin kita ukur? Terkait hasil belajar siswa kah? Atau motivasi siswa dengan menggunakan metode gamifikasi ini dalam proses pembelajaran. Nah, baiklah kita lanjutkan. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan, eh, bukan sih, kenapa kita harus menggunakan gamifikasi ini dalam proses pembelajaran? Hmm. Nah, untuk metode gamifikasi ini mempunyai beberapa kelebihan. Mungkin Bapak Ibu juga bisa membaca terkait kelebihan gamifikasi ini, yaitu belajar menjadi lebih menyenangkan. Dengan hadirnya game dalam proses pembelajaran, tentunya proses pembelajaran yang awalnya monoton tentu menjadi lebih menyenangkan, terutama bagi peserta didik SD yang masih bisa dibilang sebagai anak-anak yang lebih senang eh, belajar dengan bermain. Nah, yang kedua itu mendorong siswa untuk menyelesaikan aktivitas pembelajarannya. Yang ketiga, membantu siswa menjadi lebih fokus dan memahami materi yang sedang dipelajari. Yang keempat, yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk berkompetisi, bereksplorasi, dan berprestasi dalam kelas. Nah, itu tadi kelebihan mengenai gamifikasi ini. Nah, sedangkan untuk manfaat dari gamifikasi ini adalah yaitu peningkatan motivasi. Nah, dengan menggunakan game dalam proses pembelajaran, siswa bisa menjadi lebih antusias dan mengurangi tingkat
absensi dan meningkatkan partisipasi peserta didik. Yang kedua yaitu pengembangan keterampilan. Selain pengetahuan akademik ini, si, eh, peserta didik ini juga bisa belajar berkolaborasi, memecahkan masalah, dan ketekunan melalui elemen-elemen permainan yang telah disediakan oleh guru sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu inklusivitas. Nah, gamifikasi ini dapat disesuaikan dengan siswa berkebutuhan khusus, misalnya autisme, dengan reward visual yang menenangkan. Nah, eh, selanjutnya kita akan masuk ke itu tadi dia mengenai kelebihan dan manfaat. Kita akan masuk ke eh, tantangan gamifikasi ini dalam proses pembelajaran. Nah, tentunya dalam menerapkan metode gamifikasi ini dalam proses pembelajaran, kita tentunya memiliki tantangan eh, untuk keefektifan menggunakan metode ini. Yang pertama dari akses teknologi. Nah, di, di era sekarang, tidak semua sekolah dasar memiliki perangkat digital. Bisa kita lihat di beberapa daerah pedesaan atau bahkan di kota-kota itu masih terdapat beberapa daerah yang memiliki kekurangan akses teknologi, baik itu perangkat maupun internet itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu over reliance pada reward. Nah, dia dengan ini dapat mengurangi motivasi intrinsik siswa. Nah, solusinya yaitu campur dengan pembelajaran naratif untuk fokus pada proses, bukan hanya pada hadiah. Yang ketiga yaitu evaluasi efektivitas. Nah, untuk itu guru perlu pelatihan. Nah, rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu melalui workshop dari Kemendikbud untuk integrasi gamifikasi dalam kurikulum Merdeka. Nah, itu dia tentang tantangan yang dihadapi dalam penerapan metode gamifikasi ini. Nah, jadi kesimpulan dari seminar kita pada hari ini adalah di mana gamifikasi adalah alat transformasional untuk pembelajaran di sekolah dasar yang tidak hanya meningkatkan motivasi dan keterlibatan, tetapi juga menyelaraskan pendidikan dengan dunia digital anak-anak saat ini. Nah, dalam proses pembelajaran menggunakan gamifikasi ini memberikan alternatif yang lebih baik untuk membuat proses pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan efektif. Nah, yang paling penting dalam penggunaan gamifikasi ini, saya ingatkan kembali, yaitu eh, bukan berarti guru itu harus membuat sebuah game atau merancang sebuah aplikasi khusus ya untuk mengintegrasikan gamifikasi ini dalam pembelajaran. Bukan, guru tidak harus eh, merancang sebuah aplikasi. Nah, tentunya itu akan melibatkan eh, bagi tenaga pendidik itu sendiri. Nah, namun untuk gamifikasi ini kita juga dapat menggunakan tools-tools sederhana untuk penerapannya di dalam kelas. Bahkan kita juga bisa menggunakan game-game, tidak harus game-game digital, kita juga bisa menggunakan game-game yang lebih sederhana. Nah, yang paling penting adalah konsep yang tepat tujuan, yang jelas dan mampu membangun engagement bagi siswa dalam belajar dan bagaimana membuat pembelajaran lebih menyenangkan tanpa disadari oleh pembelajar. Nah, mungkin sekian eh, materi seminar kita tentang penerapan gamifikasi dalam proses pembelajaran khususnya di sekolah dasar. Mungkin dari para Bapak Ibu ada yang ingin bertanya terkait materi yang telah kita bahas bersama-sama pada saat sekarang ini.
Baiklah kepada eh, Saudara Febrinda Damayanti dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menanyakan tentang penggunaan gamifikasi ini. Di sini saya mau bertanya, apa prinsip utama agar gamifikasi berjalan efektif? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Sabrina Damayanti yang telah bertanya. Eh, Mungkin akan saya jawab langsung ya. Eh, Tadi pertanyaannya mengenai prinsip utama agar gamifikasi ini dapat berjalan efektif di sekolah dasar ya. Nah, untuk agar gamifikasi ini dapat berjalan secara efektif, terutama di sekolah dasar, yaitu penerapan dari gamifikasi ini sendiri, yaitu tentunya harus menyenangkan, bermakna, tidak hanya sekedar memberikan hadiah, tetapi juga mengarahkan peserta didik untuk memperoleh pemahamannya terkait materi yang diajarkan. Nah, selain selain menekankan kepada pemahaman materi, siswa juga perlu diarahkan untuk melatih keterampilan kolaborasinya dan kemandirian peserta didiknya dalam belajar. Nah, gamifikasi ini tentunya disesuaikan lagi dengan tujuan awal kita, yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, gamifikasi ini harus mendukung tujuan pembelajaran yang telah kita tetapkan. Nah, bukan mengalihkan fokus siswa. eh, Fokus siswa ini dari makna pembelajaran yang sebenarnya. Jadi, eh, untuk penggunaan gamifikasi ini eh, benar-benar harus diperhatikan tujuan pembelajaran kita yang telah kita tetapkan tadi. Harus selaras dan tidak boleh melenceng dari tujuan pembelajaran yang telah kita tetapkan. Nah, mungkin itu ya jawabannya terkait pertanyaan Sabrina Damayanti tadi. Baiklah, pemateri, terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Saya kembalikan. Baiklah, terima kasih. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Baiklah, mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu semuanya. Eh, Mungkin saya tutup dulu. Nah, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya dan seluruh peserta seminar pada kesempatan kali ini. Nah, semoga dengan nah saya ulangi, baiklah terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang dan seluruh peserta seminar yang telah terlibat pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang telah saya sampaikan tadi telah dapat menjadi inspirasi dan membuka peluang Bapak Ibu semua untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih inovatif dan tentunya sesuai dengan tuntutan zaman di zaman sekarang. Nah, saya percaya ilmu itu tidak akan berhenti pada ruang seminar ini, tetapi akan terus berkembang melalui diskusi, eksperimen, dan kolaborasi. Nah, baiklah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.